Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Anggara Putra dan rekan saya Agus Firmansyah. Eh, Kami akan menjelaskan mengenai eh, review jurnal yang telah kami kupas. Hal ini untuk memenuhi tugas terstruktur pertemuan 15. Judul jurnal yang kami analisis yaitu analisis perbaikan kinerja rantai pasok industri garmen dengan metode AHP. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Agus Firmansyah. Kang Agus, dipersilakan. Kang, saya lanjutkan. Nah, untuk latar belakang dan permasalahan dari jurnal ini, yaitu latar belakangnya tentang industri garmen, yang dimana industri ini padat karya yang tumbuh pesat, lokal maupun global. Nah, di PT Sandang Asia Maju Abadi adalah perusahaan besar yang menerapkan sistem make to order (MTO) dan mengekspor ke 5 benua. SCM sangat krusial karena spesifikasi produk bervariasi dan harus presisi. Lalu untuk permasalahan utama yang ada pada jurnal ini, yaitu tidak adanya sistem pengukuran kinerja rantai pasok yang menyeluruh, lalu kesulitan mengetahui titik lemah dan cara memperbaikinya, terutama pada ketepatan waktu pengiriman bahan baku yang diberikan KPI S2, lalu yang sering tidak sesuai dengan rencana. Nah, untuk metode metode penelitian, jurnal ini nah, untuk AHP, metode pembuatan indeks kinerja dengan struktur hierarki, perbandingan perpasangan, dan validasi konsistensi. Responden adalah stakeholder internal perusahaan. Bobot yang diperoleh digunakan untuk menghitung skor akhir KPI. Dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi alur produksi dan supply chain, lalu wawancara dengan staf internal, dan juga kuesioner pembobotan indikator kinerja. Nah, untuk metode penelitian skornya, yaitu ada plan, di mana perencanaan produksi dan pemesanan, lalu ada source, yaitu pengadaan bahan, lalu make, yaitu proses produksi, lalu deliver, yaitu pengiriman ke pelanggan, dan juga return, yaitu pengembalian barang. Nah, score digunakan yaitu ada proses umum, atribut performa, dan KPI spesifik. Lalu untuk identifikasi KPI berdasarkan skor. Pada plan terdapat KPI P1, P2, P3, yang dimana P1-nya itu merupakan pemenuhan pesanan, P2-nya merupakan kesesuaian desain, dan P3-nya merupakan bahan dan kuantitas. Lalu untuk search, S1-nya merupakan kualitas bahan masuk, dan S2 merupakan ketepatan waktu pengiriman material. Untuk make, M1 merupakan kualitas produksi, M2 merupakan tingkat kegagalan, M3 merupakan kesesuaian produk. Lalu untuk deliver, D1 untuk dokumen tanpa kesalahan, D2 untuk waktu siklus pengiriman. Lalu untuk return, KPI R1 untuk tingkat pengembalian, R2 untuk penanganan pengaduan, R3 untuk waktu siklus pengadaan. Nah, ini merupakan grafik dari normalisasi nilai kinerja.
Nilai aktual tiap KPI yang dinormalisasi menggunakan metode Sloan-Dewitt agar berada pada skala 0 sampai 100. Jadi masing-masing KPI itu eh, dirubah menjadi bentuk grafik dalam skala 0 sampai 100 gitu Kak. Baik, terima kasih Kang Agus. Selanjutnya, penjelasan berikutnya mengenai identifikasi kinerja utama dan juga normalisasi indikator kinerja utama akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, pada tabel 1, identifikasi kinerja utama atau lanjutan. Level 1 itu return, level 2 itu responsif. Kemudian KPI level 3 itu tingkat penanganan pengaduan, dan R3 itu waktu siklus pengadaan. Kalau satuannya itu untuk tingkat penanganan pengaduan itu persen, kemudian waktu siklus pengadaan itu hari. Nah, pada tabel nomor 2, normalisasi indikator kinerja utama. Jadi pada indeks KPI, sebagai contoh P1, tingkat pemenuhan pesanan yaitu 100 untuk nilai normalisasinya. Nah, untuk P2, tingkat kesesuaian desain itu dinormalisasi 100. P3, tingkat kesesuaian bahan dan kuantitas itu nilainya 99. Kemudian untuk S1, kualitas bahan yang masuk itu dikali normalisasi, eh, nilai normalisasinya itu 88,8. Kemudian S2 itu ketepatan waktu pengiriman material dengan nilai normalisasi 69,5. Kemudian M1 tingkat kualitas bahan, nilai normalisasi kali 100. Kemudian M2 tingkat kegagalan produk 90. M3 kesesuaian produk 100. D1 dokumen tanpa kesalahan 99 dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada eh, tabel tentang penilaian eh, bobot akhir dan juga eh, dari metode eh, skor. Yang pertama ada plan. Nah, pada plan KPI P1 itu bobot akhirnya tuh 0,0168 dan tadi normalisasinya itu 100. P2 bobot akhirnya itu 0,0571 dan nilai normalisasinya itu 100. Dan P3 0,0309 dan nilai normalisasinya itu 99. Sama seperti source, make, deliver, dan return. Nah, untuk nilai bobot akhirnya seperti yang ada pada tabel ini. Nah, bagaimana kita cara menghitung total score atau indikator kinerja pada analisis AHP dan skor ini? Nah, untuk menentukan skor kinerja atau indikator kinerja, yaitu rumusnya itu adalah bobot akhir dikali normalisasi. Nah, berikut contohnya. Nah, ini contoh perhitungan skor kinerja. Skor kinerja itu bobot AHP dikali nilai normalisasi. Nah, kita kembali lagi contoh P1. P1 tadi nilainya 0,0168 dikali nilai normalisasi. Nilai normalisasinya 100. Jadi hasilnya 1,68. Nah, bisa kita lihat bahwa tadi nilai AHP-nya itu atau bobot akhirnya itu 0,0168 dan nilai normalisasinya itu 100. Jadi nilai bobot akhir dikali normalisasi 0,0168 dikali 100 dan hasilnya itu 1,68. Berikut juga P2, P3, S1, S2, M1, M2, dan seterusnya itu sama nilai bobot AHP. Untuk mengetahui skor kinerjanya, itu rumusnya bobot AHP dikali normalisasi. Nah, setelah semuanya sudah dikalikan dengan nilai normalisasi, setiap bobot AHP-nya dan dikalikan dengan normalisasi, lalu dijumlahkan. Maka hasil perhitungan pada jurnal ini
adalah total skor akhirnya itu 93,301. Berarti ini dikategorikan excellent. Jadi setelah dijumlahkan 1,08 ditambah 5,71 ditambah 3,059 itu mendapatkan nilai total skor kinerja akhirnya itu 93,301 dengan kategori excellent. Nah, itu contoh untuk menghitung skor kinerja uh, itu mengalihkan bobot AHP dan nilai normalisasi. Nah, ada hasil utama. Hasil tadi total skor kinerja itu 93,3 menunjukkan rantai pasok dalam kondisi yang sangat baik. Kemudian kinerja tertinggi ada pada D1 dokumen tanpa kesalahan dan M3 tentang kesesuaian produk. Bisa dilihat tadi D1 mendapatkan nilai 21,235. Ini merupakan eh, nilai yang paling tinggi dan juga M3 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 ini mendapatkan nilai 18,3. Ini terbesar kedua. Kemudian kinerja terendah itu ada pada posisi S2, yaitu ketepatan waktu pengiriman material dengan nilai 69,5 dengan kategori average. Ini sangat rendah. Nah, kemudian ada masalah dan usulan perbaikan. Jadi, yang dibahas pada jurnal ini adalah adanya masalah pada S2 atau penyebab keterlambatan. Nah, keterlambatan ini bisa dijadikan ada beberapa faktor. Salah satunya itu masalah eksternal, yaitu ada cuaca, transportasi, pelabuhan untuk distribusi barang, kemudian dokumen yang tidak lengkap. Jadi dampaknya itu produksi bisa tertunda, penurunan kepuasan pelanggan, juga ini sangat berpengaruh. Produksi tertunda berarti eh, bisa mengakibatkan eh, beban biaya produksi itu lebih tinggi juga. Kemudian penurunan kepuasan pelanggan ini sangat berbahaya gitu bagi sebuah perusahaan karena kepuasan pelanggan itu adalah nomor satu. Kemudian ada usulan perbaikan. Usulan perbaikan itu adalah evaluasi ulang pemasok berdasarkan track record pengiriman, kemudian miliki alternatif supplier sebagai backup. Jadi kita diharapkan memiliki dua atau tiga atau bahkan lebih supplier untuk menghindari keterlambatan pasokan bahan baku. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya untuk banyak orang. Untuk kurangnya, kami ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.